Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan mengenai business plan dari kelompok kami, yaitu Risolo. Baik, sebelumnya adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Adisa Oktaviani Putri, yang kedua ada Dila Amita Mustika Siwi, yang ketiga ada Dika Amita Mustika Siwi, yang keempat ada Ajeng Tri Cindika Rahmawati, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizal Rianto. Alasan pembelian produk Risolo. Alasan kami memilih usaha Rizal Mayo karena kami melihat adanya peluang besar di pasar camilan yang terus berkembang dan kebutuhan konsumen akan camilan yang unik dan lezat. Rizal sebagai camilan tradisional yang sudah dikenal luas memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan sentuhan inovasi modern. Dengan meningkatnya tren makanan praktis dan cepat saji, Rizal Mayo kami menawarkan solusi camilan yang tidak hanya enak tapi juga praktis untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja. Proses produksi yang higienis dan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi juga memastikan bahwa produk kami tidak hanya lezat tetapi juga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi pilihan camilan favorit bagi masyarakat dengan cita rasa otentik dan inovatif. Misi yang pertama, menyajikan produk yang lezat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, praktik produksi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu laporan realisasi Festival Bazar Syariah. Yang pertama, uraian kegiatan bazar. Event Festival Bazar Syariah merupakan acara yang diselenggarakan oleh pihak kampus yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai produk termasuk makanan berat, makanan ringan, minuman, jasa, kosmetik, dan pakaian, aksesoris, produk herbal, dan lainnya. Salah satu kelompok yang ikut berpartisipasi dalam bazar ini adalah kelompok kami, yaitu dengan menjual makanan ringan, risol mayo yang diberi nama Risolo Makdes. Risolo ini adalah risol dengan isian mayones yang creamy serta sosis dan telur. Adapun kegiatan dalam Festival Bazar Syariah yaitu pameran, yaitu memindahkan kios-kios dan stand-stand yang berisikan seperti tadi produk-produk makanan, minuman, jasa kosmetik, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada hiburan yaitu musik, dan selanjutnya itu perlombaan. Untuk perlombaan yang pertama yaitu perlombaan fashion show, dan yang kedua yaitu perlombaan makan es krim. Next, selanjutnya yaitu realisasi strategi marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan di sini adalah jenis makanan sehat dan banyak gizinya yang berisikan telur, sosis, mayones, dan bahan bakunya sehat. Usaha ini sangat mengutamakan kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk rasa, tekstur, dan kemasan produk. Yang kedua ada price. Harga yang ditetapkan adalah harga yang disesuaikan dengan bahan produksi dan keuntungan yang diinginkan, serta dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, yaitu 5.000 per pack, di mana satu pack berisi 2 pieces. Yang ketiga ada promotion. Manfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp untuk mempromosikan produk Rizal Mayo dengan membagikan konten visual yang menarik, ulasan pelanggan, juga mengikuti event kuliner dan pameran makanan untuk memperkenalkan produk Rizal Mayo kepada calon pelanggan dan mendapatkan feedback langsung. Yang keempat ada place. Risolo berjualan secara offline dan online melalui WhatsApp serta Instagram. Untuk tempat offline-nya hadir di Bazar Syariah yang berlokasi di depan Geraha UIN Raden Majid Surakarta. Tepatnya di stand 36. Yang kelima ada proses. Proses pembuatan risol mayo harus efisien dan konsisten, menggunakan step yang standar dan bahan berkualitas untuk memastikan setiap risol memiliki rasa dan tekstur yang sama. Risol mayo dikemas secara higienis dan menarik untuk memastikan kesegaran dan menarik perhatian pelanggan. Kemasan yang digunakan adalah mika yang diberi stiker untuk branding. Selama bazar pelayanan yang cepat sangat penting untuk menangani antrian, juga memastikan bahwa risol siap disajikan dalam waktu singkat setelah dipesan. Yang keenam ada people. Karyawan harus berpakaian bersih dan rapi, serta bersikap sopan dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Senyum dan sikap ramah akan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Karyawan harus siap menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif, memberikan solusi yang memuaskan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh adalah physical evidence, desain stand yang menarik dengan banner dan logo yang mudah dikenali di bazar. Penataan stand harus memudahkan pelanggan untuk melihat produk yang ditawarkan, menyediakan contoh selama yang dipajang untuk menarik minat pelanggan, dan memberikan gambaran tentang produk dengan penempatan yang tepat dan desain yang menarik. Banner dapat menjadi informatif dan menarik. Juga menjelaskan berbagai varian risol mayo serta harga, menjaga kebersihan stand dan area sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan higienis bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu realisasi manajemen organisasi. Yang pertama ada bagian logistik dan pengadaan yang bertanggung jawab saya sendiri. Bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi seperti bahan kulit risol, mayo, sosis, telur, dan bahan-bahan lainnya. Juga melakukan pencatatan stok bahan baku, mantau ketersediaan, dan memastikan tidak ada kekurangan bahan selama produksi. Yang kedua, bagian produksi yang bertanggung jawab yaitu Ajeng dan Dika, yaitu bertugas atas pembuatan risol mayo sesuai dengan resep dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Juga memastikan setiap risol yang diproduksi memenuhi standar kualitas baik dari segi rasa, tekstur, dan kebersihan. Juga mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kebersihan area produksi dan memastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan dalam kondisi higienis. Yang ketiga, bagian pemasaran yaitu oleh Adisa yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek Risolo. Juga mengatur promosi, iklan dari media sosial, dan event marketing seperti bazar. Juga membangun dan menjaga citra merek yang kuat dan konsisten termasuk desain logo, kemasan, dan banner yang menarik. Juga mengantarkan pesanan delivery COD sekitar kampus UIN Raden Mas Said. Dan yang keempat ada bagian keuangan yang ditangani oleh Dila, yang bertugas mengelola arus kas, anggaran, dan pembukuan. Juga memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat, juga mengawasi pengeluaran dan mencari cara untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas dan mengatur kebutuhan modal. Dan yang kelima ada bagian pelayanan pelanggan. Ini dijalankan oleh semua anggota, yaitu tugasnya menerima dan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif, juga mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, juga menjawab pertanyaan pelanggan mengenai produk, proses pembelian dan pengiriman, juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan retensi dan loyalitas serta mendorong repeat order. Selanjutnya yaitu evaluasi produk. Yang pertama, produk yang kami jual adalah produk risol mayo. Adapun produk yang tidak dijual yaitu tidak ada, semua produk terjual. Dan yang ketiga yaitu evaluasi produk. Yang pertama, apa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengembangan produk yang sudah terjual? Untuk meningkatkan pengembangan produk yang telah terjual, kami berencana untuk meningkatkan jumlah produksi tanpa mengurangi kualitasnya. Selain itu, kami akan juga menambah varian isian, contohnya varian risol mayo pedas, agar produk lebih diminati oleh pembeli. Dan kami juga akan memberikan diskon tambahan kepada pelanggan kami. Yang kedua, yaitu bagaimana cara meningkatkan penjualan dan minat konsumen terhadap produk yang belum laku. Untuk memastikan semua produk terjual, kami terus meningkatkan keterampilan promosi kami melalui strategi promosi yang lebih efektif dan kreatif. Kami berusaha untuk meningkatkan visibilitas produk kami serta menarik minat, berharap dapat mencapai target penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu kendala dan penyelesaian. Kendala dan penyelesaian sebelum pasang bazar. Yang pertama kendala yaitu kesulitan dalam mengukur dan menyiapkan bahan dengan jumlah besar, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan rasa. Yang kedua, konsistensi rasa dan tekstur risol bisa berubah saat diproduksi dalam jumlah besar. Adapun penyelesaiannya yaitu membuat rencana dan daftar belanja yang rinci,
serta beli bahan dalam jumlah besar dari pemasok yang dapat dipercaya. Kedua, menetapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas untuk setiap tahap pembuatan dari pengisian hingga penggorengan. Adapun kendala dan penyelesaian saat pelaksanaan bazar, yang pertama kendala yaitu konsistensi rasa dan tekstur risol bisa berubah saat diproduksi dalam jumlah banyak. Dan juga menggoreng risol dalam jumlah besar bisa memakan waktu dan tenaga. Adapun penyelesaiannya yaitu tetapkan standar operasional prosedur yaitu SOP yang jelas untuk setiap tahap pembuatan dari pengisian hingga penggorengan. Dan gunakan penggorengan besar untuk menggoreng dalam jumlah banyak sekaligus. Adapun kesan pesan serta kritik dan saran. Yang pertama untuk kritik bazar untuk tahun ini yaitu keterlambatan dalam penyediaan bahan dan perlengkapan yang diperlukan oleh peserta bazar. Yang kedua, acara terlihat kurang terorganisir. Beberapa detail penting seperti tata letak, stand dan jadwal acara tidak dipersiapkan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya fasilitas dan layanan bagi pengunjung seperti tempat duduk atau area istirahat. Adapun saran, periksa logistik yang lengkap dan lakukan pengecekan berkala untuk memastikan semua kebutuhan sudah terpenuhi sebelum acara dimulai. Yang kedua, lakukan perencanaan lebih awal dan detail dengan membuat timeline serta job desk yang jelas untuk setiap anggota panitia. Yang ketiga, pastikan fasilitas umum yang memadai tersedia dan terawat dengan baik. Juga sediakan petugas atau relawan yang siap membantu pengunjung. Selanjutnya kesan, dengan adanya bazar ini, kami merasa sangat terbantu dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan kami. Kami juga belajar banyak tentang cara membuka dan menjalankan usaha, mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, kami mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan keuangan yang efektif, yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kami juga diberi kesempatan untuk mempelajari manajemen tim yang membantu kami dalam mengembangkan kerjasama dan yang solid dan produktif di antara anggota tim. Lebih jauh lagi, pengalaman ini menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam dalam mengelola usaha yang merupakan kunci untuk mencapai apa yang diinginkan. Secara keseluruhan, bazar ini memberikan kami wawasan praktis dan pengetahuan yang sangat berharga dalam dunia kewirausahaan. Adapun untuk saran untuk bazar selanjutnya, yang pertama, untuk pelaksanaan kegiatan bazar di masa mendatang disarankan untuk mencapai sponsor yang dapat memeriahkan acara dan memberikan dukungan tambahan. Dengan adanya sponsor, kegiatan bazar bisa lebih menarik dan berkesan serta memungkinkan peningkatan fasilitas dan layanan yang disediakan bagi pengunjung dan peserta. Yang kedua, pertimbangkan untuk mengadakan evaluasi pasca acara dengan melibatkan peserta dan pengunjung. Dengan cara ini, panitia dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Yang ketiga, sediakan materi promosi yang lebih menarik dan gencar di berbagai media sosial dan platform lainnya untuk meningkatkan partisipasi dan pengunjung. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap acara besar. Dan yang keempat, tingkatkan kerjasama dengan komunitas lokal termasuk UMKM dan organisasi non-profit untuk memperluas jaringan dan melibatkan dan kita. Baik, mungkin itu aja sedikit presentasi dari saya mengenai realisasi dalam festival acara bazar. Mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.